Bapa yang diberkati Tuhan, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Sebelum kita membaca akan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Kami rindu Tuhan pada malam hari ini mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tuntun kami, berkati kami, karena kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 3, ayat pertama hingga ayat yang ke-12, yang berkata demikian. Yoram berperang melawan Moab. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita minta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, kita mau belajar dari masalah ini. Dan kita mau merespon masalah ini. Masalah yang sama, tapi ada 2 respon yang berbeda. Yang satu fokus tentang masalah, dan yang satu fokus kepada solusi. Kita mau masuk di kelompok yang mana? Ibu bapak yang diberkati Tuhan,
Masalahnya sama, tapi respon yang berbeda. Respon yang keliru, akhirnya kita keliru untuk mengambil keputusan. Ketika kita mengambil keputusan yang benar, melihat masalah itu dengan benar, makanya kita menang dalam masalah itu. Kita belajar dari Yosafat. Yosafat mau mengambil keputusan dan respon yang benar tentang masalah itu. Respon yang positif dari masalah itu. Tetapi berbeda dengan Raja Yoram. Untuk itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sungguh-sungguh mau belajar dari masalah ini. Apakah kita mau seperti Raja Yoram? Setelah kita sudah terdesak, baru kita mencari bantuan, ataukah kita mau mengandalkan kekuatan sendiri? Tapi Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan kita. Tuhan pasti menolong kita karena Tuhan sangat mencintai umat-Nya. Jangan kita datang pada Tuhan dalam keadaan kita sudah terdesak saja. Tapi marilah kita datang dalam keadaan apapun kepada Tuhan. Sebab Tuhan ingin kita mencarinya setiap saat. Dan dalam keadaan apapun yang kita alami, agar kita punya hubungan yang intim dan erat dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Jangan kita sudah banyak masalah atau kita mendapat masalah atau cobaan apapun, jangan kita andalkan keadaan kita atau kekuatan kita atau orang lain. Kita pasti kecewa. Tapi kita andalkan Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya jalan dan kekuatan untuk hidup anak-anak-Nya. Amin. Sebelum kita berpisah pada malam hari ini, kembali kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh belajar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu, tentang masalah yang kita hadapi, kita harus bersikap positif. Karena bersikap positifnya itu yang membuat kemenangan bagi kita. Kita dapat berpikir jernih, kita dapat mengambil keputusan yang benar. Untuk itu kita mau selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena kita percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Nya yang selalu mau datang dalam keadaan apapun kepada Yesus. Karena Tuhanlah juru selamat kami. Asalkan kami mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh, mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar kami mau dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Pasti ada kemenangan, Tuhan, bagi kita. Karena kita tidak mengandalkan manusia, kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita mau mengandalkan Kristus dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Tuhan selalu menyertai saudara-saudara kami yang melihat dan mengikuti acara pembacaan Alkitab di YouTube terus Tuhan setiap hari.
di acara Bible Reading ini Tuhan. Tuhan terus tolong saudara-saudara kami ini Tuhan. Berikan kesetiaan bagi kami Tuhan. Agar kami semua Tuhan tetap rindu untuk mencari Tuhan. Karena kami percaya jalan keselamatan kami hanya melalui Engkau ya Tuhan. Untuk itu Tuhan terus tambahkan iman percaya kami Tuhan. Agar iman percaya kami boleh bertumbuh Tuhan dan berbuah manis. Agar kami terus boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Agar kami dituntun terus oleh firman-Mu Tuhan. Karena kami tidak mau untuk salah mengambil keputusan dalam hidup kami. Karena kami mau mengikuti Yesus sampai hidup kami yang kekal. Tuhan terus kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Karena kami rindu Tuhan mau isi hati kami, pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini juga kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Apapun persoalan yang kami hadapi, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan selalu memberkati kami, Tuhan selalu memberikan kesehatan yang baik bagi kami semua Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang kekasih. Kita jumpa lagi besok malam dalam pembacaan Alkitab kita. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi